Salam satu nyali wani. Meskipun Persebaya pada hari ini seri melawan Borneo FC Samarinda, namun untuk memperebutkan tiket Asia masih terbuka lebar. Jadi hasil seri ini membuat Persebaya masih ada peluang untuk ke Asia. Sedangkan untuk Borneo FC Samarinda, dengan hasil seri ini mereka harus puas bermain di Liga 1 karena mereka tidak bisa melaju ke Asia. Meskipun di next match mereka bisa mempersembahkan hasil yang maksimal, tapi tetap saja poin mereka tidak bisa menyusul dari ketiga tim ini, yakni Dewa United, Persebaya Surabaya, dan juga Malut United. Oke. Jadi tiga tim ini akan bersaing hebat di next match karena poin dari mereka tidak jauh berbeda. Ya, mantap. Dan yang saya lihat di match ini sangat-sangat berdrama. Gol pertama kali diciptakan oleh Persebaya Surabaya dari Bruno Moreira yang hasil dari penalti, yang penalti itu diperoleh oleh Persebaya melalui sepakan dari Malik Rizaldi yang diblok oleh siapa tadi namanya, saya lupa namanya, tapi ngebloknya itu dengan tangan, des, jadi penalti lah, dan akhirnya Bruno Moreira sukses mengeksekusi menjadi gol di menit ke-61 dan langsung dibalas oleh Borneo FC Samarinda. Dan penalti ini diperoleh Borneo FC setelah Fernando Ari menghalang pergerakan dari Matius Pato di menit ke-74. Dan Matius Pato mengeksekusi sendiri penalti tersebut dan berbuah gol untuk Borneo FC Samarinda. Skor imbang 1-1 dan skor ini bertahan sampai peluit ditiupkan. Jadi ya oke lah, Persebaya masih tertahan di klasemen 4 ya. Sedangkan Borneo FC Samarinda di peringkat 5 bawah Persebaya. Namun dengan hasil ini dipastikan bahwa Borneo FC Samarinda tidak bisa melaju ke Asia dan bersaing bersama Malut serta Dewa United. Untuk Persebaya Surabaya masih ada ya, peluang kamu menuju ke Asia masih ada. Oke, masih terbuka lebar, tapi harus berjuang mati-matian nantinya ya. Harus apa ya, konsisten lah, harus bagus semua. Tersisa satu laga, yakni melawan Bali United. Oke, notabene kita bermain kandang loh, kita harus bisa bermain lebih konsisten ya. Ya wes lah, seharusnya tadi kita harusnya bisa memetik kemenangannya karena kita sudah unggul terlebih dahulu. Tapi ya apalah buat ya. Ini murni kesalahan, bukan kesalahan Erando Ari, tapi ya dari backnya juga sih, dari backnya juga nggak bisa mengantisipasi bolanya dengan maksimal. Dan Erando Ari mau nggak mau ya harus mengantisipasi itu. Meskipun itu berupa penalti dan kartu merah untuk Erando Ari, ya wes lah. Mau gimana lagi ya toh? Ya kan sudah face to face gitu loh. Matius Pato dan juga Hernando Ari. Itu sudah face to face loh. Jadi ya Hernando Ari berusaha mengambil bola tapi ya terkena badan dari Matius Pato. Ya mau nggak mau ya kartu merah sudah. Karena itu pergerakannya sudah 50-50. Sudah hampir mencetak gol Matius Pato. Dan dilanggar oleh Hernando Ari. Jadinya ya is fine. Sudah kartu merah sudah. Tapi oke, masih ada satu kesempatan
kita bermain home melawan Bali United, dan semoga aja lah kita bisa memperoleh hasil yang maksimal ya. Karena Bali juga kita nggak bilang Bali itu jelek, ya nggak bilang gitu, tapi ya gimana, kita atmosfernya kita bermain home ya, Persebaya home, juga Bali sebagai tamu. Ya nggak bermain, nggak bilang jelek, tapi ya gimana, kita harus bisa positive thinking lah, karena kita juga ada pemain 12-nya, yakni para supporter dari bonek. Ya udahlah, lupakan hasil ini ya. Meskipun hasil ini tidak maksimal ya, kita harus bisa eh, legowo lah, legowo. Jangan kok sampai wah, hasil ini membuat apa ya, frustasi itulah. Jangan sampai. Tetap masih ada laga lanjutan, yakni Persebaya vs Bali. Ya bagaimanapun kita harus menampilkan hasil yang maksimal. Oke, semangat Persebaya. Oke, Persebaya semangat. Ya, kita perlu tahu bahwasannya Inando Ari tidak bisa bermain di laga vs Bali. Karena apa? Ya karena kartu merah tadi ya, tidak bisa bermain. Tadi juga saya kaget kenapa Inando Ari bisa ngelakuin hal yang sangat fatal itu. Tapi kalau kita cermati lagi, kita lihat lagi, menganalisis hal itu sebetulnya enggak kok melanggar itu enggak, tapi niatnya Nando Ari itu niatnya ingin mengambil bola, ingin ambil bola, tapi ya itu tadi, karena juga kondisinya Pato lari ingin ngejar bola juga, dan posisi Nando juga mau ngejar bola, ya maksimal lagi kena badan ya, event karena 50-50. Oke, legowo lah, legowo, legowo. Satu-satu. Jadi posisi Persebaya masih di klasemen 4, belum naik. Dan Borneo FC juga masih tertahan di posisi 5. Dan Persebaya Surabaya masih ada satu match, dan itu sangat menentukan ya. Sangat-sangat menentukan. Dari 3 tim ini, yakni Dewa United, Persebaya Surabaya, dan Malut United, tiga-tiganya ini masih sangat menentukan untuk laga lanjutan. Siapa yang berhak ke Asia? Siapa ini? Siapa? Kalau melihat dari timnya, kalau menurut saya sih Dewa United. Kalau menurut saya, tapi ya saya tetap berdoa semoga Persebaya nanti akan mewakili Asia. Saya tetap berdoa. Ya meskipun Persebaya harapannya sangat kecil, tapi ya tetap saya semoga aja nanti Persebaya bisa lebih konsisten lagi dalam match lanjutan. Semoga Persebaya ya Allah, Persebaya timku kira, tim kebanggaanku iki. Sejarahku nang Persebaya iki luar biasa. Ya semoga Persebaya iso menampilkan hasil yang maksimal dan memberikan hasil yang positif bagi bonek. Bismillahirrahmanirrahim, Persebaya bisa melaju ke Asia. Salam satunya Li Wani.